Kembali lagi dibongkar, neropong asa menjadi nyata. Kali ini kita kedatangan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi. Narasumber ini kita undang karena berkaitan dengan tema kali ini, yaitu Sumpah Pemuda. Ini kita, Mas Jalu, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas? Ya, masih di Ketua Pemuda Muhammadiyah aja. Ini saya manggilnya Bung Michael. Bung boleh. Atau Habib. Wah. Ini sudah beberapa orang memang menyuruh untuk dirapikan. Oh, gitu. Jangan Mas. Baik, kesibukannya saya masih di Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi. Keseharian juga di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Selebihnya dagang-dagang aja Mas. Oke, mantap. Ini Mas, langsung aja nih kalau kita ngomongin berkaitan dengan pemuda ya Mas, pemuda Muhammadiyah, lalu juga bulan Oktober ini Sumpah Pemuda. Pandangan Mas nih, pandangan Mas terhadap Sumpah Pemuda itu sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi ini pas banget memang momentumnya ya, Bung Michael, kaitan dengan Sumpah Pemuda yang akan kita hadapi tanggal 28 Oktober mendatang. Jadi kaitan dengan Sumpah Pemuda, sebetulnya ini adalah momentum kebangkitan kalangan muda ceritanya pada waktu itu. Jadi keprihatinan kalangan-kalangan muda yang dulunya itu inisiatori oleh P3I ya, Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, itu karena mungkin ketika dulu itu ada kekhawatiran terkait dengan kepribadian kepemudaan atau namanya idealisme pemudanya. Nah, mungkin barangkali itu yang menjadikan semangat anak-anak muda untuk dapat bersatu kaitan dengan nih bagaimana seharusnya pemuda ke depannya nih gitu. Yeah. Gitu. Nah, waktu itu hadir dari kalangan banyak Mas. Dari Islam itu ada, kemudian dari Betawi juga ada, dari kalangan Sumatera, Yung Sumatera itu ada, kemudian dari Yung Japa itu hadir. Ya, mereka kaitan dengan bagaimana ini menemukan kembali jati diri kepemudaan ketika pasca kemerdekaan, dan bagaimana kedepannya ini pemuda bisa menjadi lokomotif dari pembangunan nasional. Mungkin itu yang diharapkan pada masa lalu gitu Mas. Nah, sehingga kami pandangan momentum Sumpah Pemuda ke depan ini kita jadikan momentum kembali merefresh semangat kita, semangat kalangan-kalangan anak-anak muda terutama zaman sekarang gitu, untuk kembali melihat sejarah, paling tidak itu dulu. Nah, melihat sejarah ke belakang. Nah, istilahnya jas merah, jangan melupakan sejarah. Betul. Merupakan kembali melihat sejarah, membuka pelajaran sejarah, apa sebetulnya yang menjadi cita-cita dari berdirinya Sumpah Pemuda itu. Itu 3 hal gitu yang menjadi semangat. Yang pertama itu ketika mereka mengadakan rapat yang diinisiatori oleh PPKI itu rapat pertama itu di gereja di daerah Menteng. Nah, mereka itu memberikan materi atau motivasi kaitan dengan ini pemuda ini harus ada suatu ikatan, harus ada perkumpulan gitu, supaya mereka tidak lihat terpecah satu-satu. Nah, kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua itu kaitan dengan ini pemuda ini harus diberikan pendidikan kebangsaan gitu. Pemuda ini harus diberikan pengetahuan atau wawasan Nusantara, termasuk berpikir yang demokratis, berpikir seimbang itu antara kehidupan politik dengan kehidupan rumah. Nah, baru yang ketiga tercetuslah Sumpah Pemuda. Jadi dari semangat itu saya pikir ini menjadi bukan tonggak awal lagi, merefresh kita kalangan pemuda gitu dimanapun kita berada. Mari kita jadikan semangat ini sebagai semangat memicu lagi gitu ya, semangat kita untuk memotivasi diri kita paling tidak, kemudian untuk memberikan
kontribusi baik bagi negara maupun agama. Itu kira-kira Bung. Iya, kalau tadi Mas Jalu sempat ngomong bahwa perlu ada satu ikatan utuh ya pemuda di Indonesia ini, karena pada akhirnya mengerucut pada keberlangsungan negara itu sendiri gitu ya, Indonesia sendiri. Betul. Ada nilai gotong royong, nasionalisme di situ. Nah, kita bergeser ke era sekarang nih. Milenial lah, pemuda milenial. Ya. Generasi Z gitu ya. Iya, generasi Z. Kalau saya pribadi melihat bahwa memang nilai-nilai ini hanya sekedar jargon pada akhirnya, bahwa Sumpah Pemuda ini hanya sekedar jargon pada akhirnya, karena nilai-nilai tadi ya bisa dibilang hanya numpang lewat, dalam artian begini, kayak contoh misal emas Olimpiade kemarin. Memang kalau untuk si atlet memang kebanggaan luar biasa gitu. Tapi ketika kita sebut netizen ini yang mungkin sekarang memang kaum milenial yang banyak gitu. Itu kalau di media itu paling umurnya paling seminggu gitu. Ya paling 3 sampai seminggu itu akhirnya lewat, kalah dengan hal-hal lain gitu ya. Nah, menurut ini Mas Jalu sendiri bagaimana sih kita nih menemukan nilai tadi, isi Sumpah Pemuda, maknanya juga seiring dengan keberlangsungan pemuda saat ini. Iya, memang jadi persoalan yang dihadapi anak-anak muda zaman sekarang ya. Iya. Kalau dulu mungkin tantangan terberat kita adalah bagaimana kita menghadapi penjajahan. Betul. Anak-anak muda itu kita dihadapi pada satu persoalan penjajahan. Yeah. Nah, sekarang ini udah multi dimensi. Kita diserang dari bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang gitu. Itu pemuda. Persoalannya Sumpah Pemuda ini hanya dijadikan semacam ritual. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ritual yang saya maksudkan itu hanya perayaan tiap tahunnya. Yeah. Tiap tahun kita rayakan, kita peringati gitu ya. Nah, tapi jadi persoalan peringatinya, perayaannya itu seperti apa. Nah, ini kewajiban kita semuanya dalam rangka mengcounter atau menangkal invasi yang bisa meruntuhkan nilai-nilai nasionalisme kita. Sebetulnya kebangkitan Sumpah Pemuda itu kan hanya untuk menumbuhkan nilai semangat nasionalisme kita. Tidak lagi kita melihat dari golongan suku, misalkan suku tertentu, terus kemudian agama tertentu. Tapi yang coba kita persatukan adalah nilai nasionalismenya. Nah, ini yang harus kita bangkitkan sekarang. Bagaimana caranya? Nah, bukan hanya perayaan yang sifatnya kita rayakan seperti ulang tahun. Setiap tahun kita rayakan. Terus kemudian kita mengundang berbagai unsur atau tokoh-tokoh. Kita rayakan bersama, tetapi substansinya nggak dapat. Nah, persoalan yang dihadapi kalangan muda sekarang itu kan teknologi. Ya, betul. Bukan lagi persoalan kita ini harus merdeka. Ya betul, itu sebetulnya kita ini belum merdeka, Mas. Tapi kalau dikupas itu agak berbahaya. Yeah. Itu nanti di momentum lain. Yeah. Kemerdekaan yang kita maksud itu belum sepenuhnya kita dapat. Belum lagi persoalan perkembangan teknologi, persoalan globalisasi, persoalan liberalisasi. Berbagai informasi mudahnya anak-anak sekarang itu kan kita dapat. Cukup dengan membuka gadgetnya, HP-nya gitu kan, mereka bisa mengakses seluruh dunia. Bahkan mereka ada kecenderungan mengidolakan terhadap kelompok tertentu gitu kan. Menjadi terkooptasi ya dalam pikirannya, saya harus menjadi dia, sehingga secara tidak langsung melunturkan nilai-nilai nasionalismenya. Kemudian bagaimana dia mengidolakan sosok dari luar gitu kan, dari Korea misalkan. Nah, secara tidak langsung juga itu akan memudarkan nilai-nilai nasionalisme, kecintaan dia terhadap negara kita. Sehingga memang kecenderungannya mereka akan mempunyai sikap apatis ya terhadap negaranya ketika negara mengalami persoalan politik misalkan, ketika negara sedang mengalami persoalan sosial, bencana alam, persoalan kemanusiaan, persoalan ekonomi. Nah, anak muda sekarang lebih cenderungnya individualisme.
mudah-mudahan nggak sampai bodoh amat gitu. Begitulah. Mereka asik dengan gadgetnya, asik dengan media sosialnya segala macam, sehingga kepedulian sosial segala macam tadi juga udah mulai hilang. Nah ini kita harus berpikir destruktif sebetulnya gitu ya, berpikir destruktif dengan persoalan-persoalan sekarang. Jangan kita merasa sudah mapan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu, anak-anak muda terutama nih ya. Ketika sudah megang gadget selesailah hidup gitu kan. Jangan seperti itu, kita harus berpikir kritis lagi gitu. Coba membuka buku sejarah lagi, apa sebetulnya sih yang menjadi amanat atau nilai-nilai penting dalam kaitan dengan Sumpah Pemuda itu. Padahal sebenarnya di gadget itu pun kalau memang niatannya untuk melihat sejarah dan lain itu bakal terbuka semua betul, gitu kan. Betul, makanya perkembangan teknologi sekarang kalau kita manfaatkan dengan benar gitu ya, itu sebetulnya akan memberikan perkembangan positif bagi kita. Ya kita ya ada sisi negatif ya, seperti dua mata pisau tadi, satu sisi tumpul, satu sisi tajam gitu. Kalau yang tajam mungkin memberikan manfaat bagi kita, kalau yang tumpul ya percuma aja. Nah tergantung bagi kita anak-anak muda nih. Kalau kita dimotivasi, yang penting motivasi diri kita juga, motivasi kita untuk memberikan kontribusi bagi negara, ya pastikan kita berpikirnya menggunakan gadget itu akan menjadi berbeda fungsi ya. Dia akan mencari sesuatu yang dia nggak pernah dapat gitu, tentang sejarah-sejarah masa lalu, terus bagaimana dia harus bersikap misalkan, terus bagaimana dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Nah jadi gini Mas Michael, berbicara Indonesia itu kan istilahnya kita negara timur ya. Negara timur itu biasanya punya karakter khusus, karakter ketimuran istilahnya itu. Nah, karakter ketimurannya ini juga sudah mulai luntur. Contohnya misalkan kalau dulu anak-anak sekolah itu lewat depan orang tua itu biasa permisi Pak, permisi Om gitu. Sekarang tuh udah enggak. Terus kemudian sifat gotong royongnya, betul. Misalkan tetangga kita ada kena musibah segala macam, maka kita akan berbondong-bondong gitu kan untuk membantu tetangga kita, atau bencana alam misalkan kebanjiran. Sifat gotong royong kalau pada masa 80-an itu berbeda dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu betul-betul memang tulus ikhlas tanpa diperintah, itu spontanitas, itu akan bekerja kemanusiaan. Nah kalau sekarang itu agak berbahaya. Ketika ada teman sakit, dulu bentar update status dulu. Ada bencana alam, bentar bikin status dulu ya. Contohnya kecelakaan kan, ada orang kecelakaan, selfie dulu gitu kan. Misalkan update status baru kita tolong, lah itu jadi persoalan. Secara tidak langsung nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai ketimuran kita akan luntur di situ. Kira-kira gitu. Iya. Tadi dari penjelasan Mas Jalu bahwa bisa ditarik bahwa Sumpah Pemuda ini kan sebenarnya manifestasi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ada banyak nilai di situ. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah berbagai nilai pelangkat tadi ini bisa kita jadikan komitmen nggak untuk para pemuda di era sekarang ini? Kalau dulu kan kita, tadi Mas Juli bilang bahwa satu orang teriak, woi maling misalkan ya, kita ngomongin maling gitu ya, semua ngumpul. Atau ke tetangga, ibu ini sakit, satu gang itu udah rame semua di rumah gitu misalnya gitu. Nah kalau nilai-nilai tadi, akhirnya kalau perangkat nilai tadi gimana sih? Mungkin Mas Jalu punya pandangan sendiri bagaimana akhirnya membuat para pemuda ini berkomitmen dengan nilai-nilai itu. Ya, jadi setidaknya Sumpah Pemuda ini akhirnya nggak dirayakan setahun sekali aja, karena memang tiap hari pun harusnya memang nilai Sumpah Pemuda itu ada gitu. Baik, memang sebetulnya persoalan pemuda sekarang itu bukan hanya persoalan orang tua terhadap anaknya aja gitu. Tetapi semua unsur saya pikir juga mempunyai tanggung jawab gitu terhadap persoalan-persoalan dihadapi pemuda saat ini. Ya keterikatan mereka gitu ya. Betul memang awalnya itu Sumpah Pemuda itu dari berbagai golongan itu untuk menyatukan pemuda itu tidak lagi memandang dari suku agama tadi. Betul, kebinekaan betul-betul ada di situ. Nah, saya pikir
sekarang pun bisa gitu ya. Sudah banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan gitu yang muncul setelah tanggal 28 tahun 28 itu. 8 Oktober tahun 28 tentang pemuda itu ada Pemuda Muhammadiyah, terus kemudian ada GP Ansor, PSIS dan lain sebagainya. Sebetulnya itu juga untuk membangun solidaritas atau ikatan ya, ikatan kepemudaan di antara mereka sebagai follow up atau manifestasi dari semangat Sumpah Pemuda tadi. Cuma memang tidak dapat dipungkiri berbagai unsur agama dan lain sebagainya itu punya ikatan historis juga buat mereka. Nah, mereka juga diamanahkan gitu ya. Contohnya Pemuda Muhammadiyah itu lahir lebih muda dibandingkan dengan Sumpah Pemuda gitu ya. Itu tahun 2 Mei, tanggal 2 Mei tahun 32. Nah, itu sama, itu di latar belakangi oleh pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surat Al-Maun dan Ali Imran ayat 104. Nah, sehingga dikumpulkanlah anak-anak muda, gitu ya, anak-anak muda yang memang waktu itu muridnya Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, itu terus dibina, diajarkan, terus kemudian diarahkan dalam sifatnya dengan kaitan yang sosial tadi, gitu. Nah, kemudian bisa kita lihat dari kelompok lain. Tentunya Ansor punya latar belakang sama. Artinya memang pada masa sekarang ini peranan penting dari ormas-ormas Islam atau ormas-ormas kepemudaan itu sangat kita harapkan dan kita andalkan. Jadi mengartikan nilai-nilai berbangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, itu sekarang bisa melalui jalur-jalur keagamaan gitu. Nah, saya pikir siapapun punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya perayaan setahun sekali, setiap hari ini harus kita harus kita manifestasikan ya Mas ya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, kalau sekarang ini kecenderungannya pengelompokan ini baik juga. Sebenarnya nggak apa-apa. Seperti teknologi itu bagus buat kita, gitu ya. Teknologi itu bagus buat kita karena yang tadinya kita nggak tahu apa-apa jadi tahu, yang tadinya kita nggak bisa apa-apa jadi bisa, gitu. Kalau kita memanfaatkannya secara positif. Nah, sama gitu. Seperti nilai-nilai itu tadi. Kadang kecenderungannya sekarang ini muncul juga fanatisme. Nah, persoalan-persoalan internal, fanatisme terhadap kelompok tertentu. Nah, ini juga harus kita berikan pemahaman bagi mereka. Nah, kalau manifestasi dari bertumpah darah satu tanah Indonesia itu, nah ini sebetulnya kan memberikan amanah kepada seluruh anak muda gitu kan. Wah, ini kita satu loh gitu. Nah, ini yang berbahaya sekarang ini, menurunkan berbagai isme-isme, berbagai aliran, fanatisme tertentu. Nah, ini yang berbahaya buat kesatuan nasionalisme tadi. Ini menarik nih Mas. Tadi kalau ngomong organisasi kepemudaan bahwa memang seharusnya menjadi satu gitu ya, bahwa tujuannya adalah ya untuk Indonesia juga, betul. Secara positif tentunya. Tapi terkadang nggak jarang loh, maksudnya kalau kita ngomongin organisasi kepemudaan, ormas dan lain-lainnya, bahwa memang masing-masing juga pada akhirnya mau menunjukkan ya bagus kalau memang mau menunjukkan ini saya gitu. Tapi pada akhirnya jadi bentrok, jadi ya akhirnya juga merugikan masyarakat gitu kan. Ini pandangan Mas Jarod sendiri Nah, itulah yang jadi persoalan. Sekali lagi persoalan umat, persoalan anak muda, ini hampir sama kasusnya. Jadi kita dihadapi pada persoalan internal juga persoalan eksternal tadi. Persoalan internal kita nggak selesai pada persoalan ini kelompok gue, ini kelompok lo, gitu kan. Kelompok gue yang benar, kelompok gue yang salah. Nah, ini persoalan. Seperti umat juga sama gitu. Ini agama saya paling benar, agama situ. Persoalan keyakinan itu susah, gitu. Ya, tapi saya nggak mau masuk wilayah sana. Nah, kita kembali lagi persoalannya. Persoalan fanatisme kelompok, fanatisme individu itu yang jadi persoalan internal kita. Itu. Nah, pentingnya kita kembali melihat sejarah itu adalah itu tadi,
bahwa semangat yang dibangun para pendahulu, pendiri bangsa kita, pendiri ayah-ayah pendiri ormas-ormas kita, itu sebetulnya adalah untuk memperkuat kebinekaan tadi. Islam dengan pegangannya Quran dan hadis, bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di Muhammadiyah itu ada seperti ini loh, dicontohkan. Itu ada kaitannya juga tidak lepas dari persoalan kenegaraan ya. Persoalan umat tidak lepas dari persoalan keagamaan. Juga termasuk yang dari misalkan teman kita di Nahdiyin juga sama, bagaimana mereka mengimplementasikan Quran dan hadis. Kemudian dari Nasrani, Konghucu dan lain sebagainya. Saya pikir mereka juga punya ajaran-ajaran yang kalau ditarik benang merahnya itu nanti menjadi mengerucut pada bagaimana kita memperkuat negara bangsa kita, sebetulnya itu. Nah, persoalan fanatisme itu yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan ya. Jadi dalam kehidupan kontemporer atau dakwah kontemporer anak-anak muda sekarang ini, nah, ini dihadapi persoalan-persoalan fanatisme, terus kemudian munculnya aliran-aliran yang itu ya, yang di luar yang keyakinan kita diyakini oleh negara kita lah, saya pikir. Nah, ini menjadi persoalan Mas Michael gitu. Dan cenderung bahwa mereka terkadang ya melahapnya tanpa lihat dulu nih. Iya. Udah dilahap, mereka sebar sini. Ketika ada ralat mau narik kembali udah pusing juga dia, karena udah ini. Ya hal itu seperti itu sih memang pada akhirnya. Iya. Ya nggak menutup kemungkinan ini terjadi juga, akhirnya ricuh dan lain-lain. Betul. Nah, tantangan persoalan persatuan juga ini juga dihadapi ya, kaitan dengan persoalan pengaruh dari perkembangan media elektronik tadi, terutama WA. Betul. Hoax muncul, ya jadi persoalan juga eksternal gitu kan. Ketika misalkan ya kita udah paham lah ya betapa cepatnya media sekarang, informasi sekarang itu tersebar. Tadi yang disampaikan sama Mas Michael itu berita kita telan mentah-mentah, kemudian kita anggap itu benar sehingga menjadi justifikasi kita untuk menyerang kubu lain gitu. Jadi kalau ada informasi masuk, baiknya ini saya berpesan kepada seluruh anak-anak muda, istilahnya tabayunkan dulu. Tabayunkan dulu apakah benar nih informasi yang kita terima nih. Tabayunkan kemana? Ke orang yang memang punya kapasitas atau kapabilitas untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, selain itu kemana tabayunkan? Tabayunkan kepada informasi yang sejenis tetapi dari media yang berbeda. Misalkan sebelum kita nelan mentah-mentah kita sebarkan kepada teman-teman, ini jadi persoalan juga nih. Nah, ini menjadi cikal bakal tertakan di anak-anak muda terutama ya gitu. Nah, belum lagi persoalan anak sekolah pornografi, terus kemudian kadang-kadang bikin konten yang kemarin di Kabupaten Bekasi ada demi konten di media sosialnya, mereka melakukan pembegalan terhadap pengguna kendaraan bermotor, tapi dengan cara-cara yang memang jauh dari rasa kemanusiaan ya. Kemudian mereka nanti hasilnya mereka upload. Nah, itu ada terjadi di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Ini jadi persoalan juga, demi eksis di media sosial tapi mengorbankan rasa kemanusiaan dan orang lain. Nah, ini jadi persoalan juga yang dihadapi kita, Mas. Sama halnya kayak kemarin itu yang sempat viral juga, yang ini menyetop truk itu. Itu kan anak muda semua, entah dari kalangan pelajar atau cuma memang tongkrongan itu. Padahal cuma memang nyari viralnya, tapi ujungnya maut kan itu kan. Ya kadang juga kitanya juga nggak habis pikir ini sebenarnya apa gitu. Tapi sekarang kalau ngomongin dari Mas Jalu sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi, apa nih yang Pemuda Muhammadiyah dalam menyambut Sumpah Pemuda ini, apa yang dipersiapkan atau yang sedang di? Jadi kita belum merencanakan untuk mengadakan
acara secara formal ya, Yeah. upacara atau apa kita belum. Biasanya kita akan mengikuti dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita akan dijadikan satu. Nah cuma kondisi pandemi saat ini kan juga membatasi pergerakan kita untuk perkumpulan massa. Nah cuma saya berpesan kepada teman-teman secara substansi bahwa ikrar Sumpah Pemuda itu tadi saya sampaikan, kita aktif di Pemuda Muhammadiyah, kita bermuhammadiyah. Jangan sampai kita berpikiran kita ini paling benar. Yeah. Kita ini yang bakal masuk surga. Kita ini bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan, kira-kira begitu. Tetapi bagaimana dengan kita berpemuda Muhammadiyah, kita bisa memberikan kontribusi pembangunan nyata bagi persoalan-persoalan yang dihadapi negara saat ini, persoalan kemanusiaan. Kita melalui Kokamnya, Mas, kita bergerak kebencanaan ya, apalagi ini memasuki musim hujan. Kita sudah persiapkan tim bagaimana nanti kita membantu saudara-saudara kita yang kebanjiran. Nah, kemudian ada FGMC-nya juga, persoalan COVID kemarin turun teman-teman relawan juga, bagaimana kita menjemput pasien COVID terus sampai dengan memakamkannya. Nah, terus kemudian persoalan-persoalan wawasan kebangsaan. Nah, kita juga ada istilahnya namanya tuh kalau di Muhammadiyah itu tiga kader ya, kader umat, kader bangsa, dan kader persyarikatan. Kalau kader persyarikatan biasanya jadi pendakwah di Muhammadiyah, dai-dai Muhammadiyah. Nah kalau kader umat, nah ini biasanya kepada tadi kader persyarikatan itu biasanya menjadi pengurus persyarikatan, menjadi pengurus persyarikatan. Nah kalau kader umat menjadi dakwah dai-nya Muhammadiyah. Nah kalau kader bangsa, nah ini salah satunya tadi bagaimana kita bisa mengawal NKRI, bisa memberikan kontribusi pembangunan bagi anak-anak muda, termasuk kita memberikan benteng gitu ya, benteng bagi persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak sekarang. Tadi yang saya sampaikan di awal, persoalan teknologi, persoalan pendangkalan akidah, persoalan pendangkalan wawasan kebangsaan. Lalu sejauh mana Mas Jalu nih ya melihat bahwa peranan pemuda ini dengan 2 tahun kebelakang kita COVID, ditambah lagi tadi hantaman perkembangan zaman dan lain-lain, gimana? Karena pemuda ini memang mereka kan nanti kedepannya kita Indonesia bonus demografi 2045, ya kan? Tapi kalau ya mungkin untuk ukuran yang di bawah kita 10 tahun ke bawah, ya memang mereka memang sudah arahnya sudah ke arah sana, mungkin startup positif lah sisinya. Tapi untuk kita, kalau kita mundur lagi ke 30 tahun ke belakang, kalau menuju ke 2045, mampu nggak? Maksud ya pertanyaan akhirnya nambah pertanyaan, mampu nggak nih ketika nilai kita bisa sebut sekarang bahwa nilai Sumpah Pemuda memang terkikis gitu Mas ya. Untuk menyongsong 2045 ini, Mas Jalu lihatnya gimana kalau generasi emas Indonesia ini? Iya. Wah, ini memang jadi persoalan berat juga sih kalau bicara. Saya pikir gini, kampanye, ini kepentingan pemerintah ini bukan kepentingan 5 tahun sekali. Iya. Jadi pemerintah juga sadar nih gitu. Tapi tadi dulu maaf saya potong. Tapi kan yang berkembang adalah ganti, misalkan kita sebut ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti ini. Iya. Ada zaman, ada masanya. Iya. Ya, jadi itu mungkin bisa jadi salah satu ya kalau hambatan mungkin kita bisa sebut gitu ya. Silakan dilanjutkan. Iya. Maksud saya tadi saya kembali bahwa pemerintah ini perhatiannya jangan 5 tahun sekali. Oke. Nah, itu dulu kuncinya, Mas. Jadi anak muda dilibatkan itu, diberikan pengetahuan politik, diberikan wawasan kebangsaan, diberikan wawasan tentang demokrasi, itu jangan 5 tahun sekali. Nah, setiap hari ini harus diberikan pengetahuan seperti itu. Nah, persoalannya mereka dilibatkan dalam proses
mendulang massa aja, menarik massa. Tetapi setelah itu mereka dilepas. Iya, betul. Ini negara mau diapain? Mereka nggak tahu. Gitu. Iya. Ini sumber air, sumber daya alamnya ini mau bagaimana nih gitu. Anak muda ini bagaimana nggak tahu gitu. Bahkan saya yakin ketika ditanya Pancasila atau apa bunyinya Sumpah Pemuda juga sudah jangan-jangan banyak yang nggak tahu gitu. Jangan-jangan loh ya. Tapi mudah-mudahan masih hafal semuanya. Akhirnya jadi persoalan gitu. Ketika misalkan kita dihadapkan pada hubungan diplomatik antar suatu negara. Nah, tentunya juga orang tua kita yang sekarang menduduki posisi jabatan-jabatan pemerintahan itu kan ada masanya, akan berakhir. Siapa yang akan menggantikan? Ya kita-kita ini gitu. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi seluruh pemangku kepentingan ya di negara ini, berikanlah pemahaman pendidikan politik yang masif begitu loh. Bukan hanya momentum aja yang kita ambil ketika kita mau kampanye baru mereka kumpulkan. Itu pun sifatnya pilih saya. Tapi bukalah wacana mereka gitu kan, buka peluang-peluang gitu. Kalau perlu saya pikir gini, manifestasi Sumpah Pemuda kaitan dengan pemuda harus bersatu, kemudian program pemuda harus mendapatkan hak pendidikan. Kalau perlu gratiskanlah sekolah gitu. Gratiskan seluruh sekolah misalkan. Nah, kalau negeri mungkin sebagian sudah, tetapi di beberapa tempat masih ada. Nah, swasta ini yang memang masih kendala. Kalau sekolah itu gratis, insya Allah maka akan banyak gitu ya, banyak dari anak-anak kita itu yang tidak lagi buta terhadap ilmu pengetahuan. Mereka yang akan meneruskan kita ya. Berikanlah pemahaman tentang mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme mereka itu bukan hanya saya cinta merah putih, mendirikan bendera merah putih, tapi berikan mereka kesempatan, berikan mereka pengetahuan, kemudian berikan mereka kesempatan untuk ikut gitu menentukan kebijakan. Itu yang penting sebetulnya. Contoh sumber daya alam kita ya, mohon maaf gitu ya, kalau misalkan sekarang kita bisa kelola itu sumber daya alam, maka akan bisa dirasakan oleh kita juga, anak-anak kita. Tapi sekarang kan nyatanya enggak ya Mas ya. Ya kita terbuka aja. Iya, betul. Sudah bukan rahasia umum lagi gitu loh. Iya. Ini jadi persoalan kan. Kalau ngomong sumber daya alam, mungkin saya agak melenceng sedikit nih. Karena kalau ngomongin itu bahwa ya kita sebutlah kemarin sempat bahwa smelter Freeport ya. Tadinya kan mau di sana di Papua sana untuk membuka lahan pekerjaan, untuk membangun Papua. Akhirnya geser ke Gresik, itu kan lucu. Kalau kita mau ngomong gitu ya maksudnya, bahwa akhirnya jadi hadiah untuk orang Gresik lah gitu. Ya, itu. Karena saya ketemu beberapa teman yang memang asli Papua yang ngomong, ya kalau ngomongin kecewa. Tapi mau teriaknya kemana lagi gitu kan sudah. Jadi itu udahlah, kita mau ngomongin Sumpah Pemuda. Karena itu hal-hal yang terkadang sensitif ini, ya. Tetapi harus disampaikan Mas. Iya. Gitu, maksudnya kita sampaikan kebiasaan gini. Anak-anak muda sekarang tuh harus dibiasakan berpikir kritis. Iya, betul. Jangan lagi ya kita terhadap anak aja gitu kan. Anak bertanya itu bagian dari sifat kritis mereka, pengen tahuan mereka. Nah, kalau itu dibatasi atau bahkan mereka diintimidasi, ditakut-takuti, jadi mereka merasa khawatir, takut misalkan kalau mau bertanya terhadap sesuatu yang mereka bingung, terhadap sesuatu yang mereka sebetulnya dianggap ganjil. Nah, ini justru mengungkung mereka tidak bisa berkembang, termasuk dengan persoalan-persoalan kebangsaan kita, persoalan kekayaan alam kita yang lari ke luar negeri. Ya, anak SMP sekarang kalau diceritakan tentang kasus itu nggak bakal tahu, saya yakin. Tapi itu harus diceritakan supaya mereka punya solusi ke depannya gitu loh. Nah, jadi mereka kadang-kadang dengan melihat tingkah laku dinamika kebangsaan kita, sehingga justru anak-anak ini berpikir apatis terhadap politik begitu doang lah, rebutan korupsi gitu kan. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu kan. Tinggal bagaimana mereka diberikan wawasan aja. Ya. Tadi kalau ngomongin bahwa politik bla 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 bla, ya mungkin untuk pemuda yang sekarang ini yang mereka memulai startup dan lain-lain mungkin punya pemikiran gitu bahwa ketika nanti terjun di politik kita udah ketahuan kok ujungnya seperti apa kan, misalkan seperti itu. Ya, yang kita berentrepreneur lah atau startup dan lain-lain. Iya.
Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas. Terkait dengan resolusi Sumpah Pemuda seperti apa seharusnya? Iya. Nah ini bicara tadi ya, banyak sekali PR memang yang harus kita selesaikan. Ini gak cukup 1-2 hari. Iya. Bergenerasi anak-anak kita lah tentunya lah. Jadi bicara resolusi, nah mohon maaf. Pertama, buka keran-keran demokrasi selebar-lebarnya. Wawasan-wawasan kebangsaan itu harus diberikan kepada anak didik kita. Harus ada pemisahan yang jelas antara kepentingan politik masuk dunia pendidikan, kepentingan agama masuk dunia pendidikan, itu harus kita pisahkan. Kadang-kadang begitu. Jadi anak sekolah sekarang ini sudah diberikan pengetahuan tentang kelompok ya. Ini kelompok radikal, ini kelompok yang tidak radikal, ini nggak benar gitu. Nah, sehingga ketika mereka dewasa taunya hanya itu gitu. Tapi persoalan-persoalan itu tadi, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan itu ya, itu harus secara masif gitu ya, diinformasikan, diberikan pendidikan pemahaman bagi mereka. Nah, keran demokrasi ini harus kita manfaatkan juga bagi anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Gunakanlah media sosial untuk memberikan pengetahuan bagi kita. Kita ini bukan hidup pada masa sekarang aja, tapi kita punya tanggung jawab 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan sampai 30 tahun ke depan, sampai kita usia tidak produktif lagi, untuk memberikan kontribusi. Nah, kadang-kadang juga begini, kita dibenturkan pada persoalan sukses, tanda kutip ya, sukses versi orang tua. Iya. Kadang-kadang gini, kamu sekolah ya, tenang, kamu sekolah ya, yang benar, yang pintar, gitu. Ntar waktunya sekolah pulang, jangan main. Terus nanti kalau udah gede kuliah, atau udah kuliah kerja, gitu ya. Jadi yang tertanam di pikiran anak kita begitu selesai kuliah, kerja di perusahaan, mendapatkan gaji, nah itu parameter suksesnya. Jadi sebetulnya secara tidak langsung itu akan mengurangi nilai-nilai. Saya ini punya kewajiban nasionalisme tadi ya. Saya ini punya kewajiban untuk mengelola negara kita loh, gitu loh. Nah itu yang harus mungkin pola-pola pembinaan seperti itu harus kita rubah. Jadikan anak-anak kita mulai dari kecil itu ditanamkan budaya entrepreneur misalkan. Ketika mereka selesai kuliah atau belajar jauh di luar negeri kembali menjadi pengusaha misalkan, terus kemudian kuliah yang bidangnya hukum menjadi pengacara, kemudian bidang politik menjadi politikus yang baik, terus kemudian perbanyaklah gitu, maksudnya motivasi anak-anak kita supaya mereka besar jadi entrepreneur atau jadi minimal pedagang yang sukses gitu, bisa mempekerjakan orang lain. Jangan kita jadi pekerja untuk orang lain. Itu sebabnya kita sekarang jadi istilahnya tanda kutip buruh di negara sendiri gitu. Bagaimana kita lihat investor itu mas banyak sekali dari luar gitu kan, tenaga profesional bahkan impor. Nah, kita sebagai tuan rumah itu hanya jadi pekerja. Itulah makanya bagaimana kita tanamkan ke anak-anak kita rasa kecintaan terhadap negeri ini, bagaimana anak-anak kita nanti ke depan bisa meneruskan pejuang-pejuang kita, bisa mengelola negara ini dengan benar untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan kita semuanya. Gitu kira-kira. Oke, ini kalau ngomongin negara itu kayaknya serunya emang gak habis-habis. Ya, bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa tadi Sumpah Pemuda ini bahwa kita berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, memang banyak nilai di dalamnya, bahwa nilai patriotisme, nilai nasionalisme, gotong royong, lalu ada musyawarah mufakat di dalamnya. Ya memang nilai-nilai itulah yang tidak boleh hilang gitu, khususnya untuk pemuda, karena memang perjalanan panjang pemuda ini masih panjang ke depannya, karena tadi bonus demografi 2045 generasi emas Indonesia ya di tangan pemuda sekarang gitu kan. Lalu
bagaimana akhirnya bisa menciptakan pemuda yang hebat-hebat gitu. Karena gini, kita bisa bilang Indonesia ini sebenarnya punya pipeline-nya nih. Jalur pipanya tuh banyak, cuman mau diisi apa dan dengan cara yang bagaimana gitu kan. Karena yang sekarang bisa dibilang bahwa yang ngisi ada, cuman akhirnya stuck di tengah atau akhirnya benang merahnya nggak nyampe dengan baik gitu kan, akhirnya mungkin agak belok-belok pada akhirnya gitu. Jadi bahwa bagaimana tadi wawasan kebangsaan, lalu nilai-nilai Pancasila, agama, ya memang harus ditanamkan, tidak sebenarnya nggak ada kata terlambat gitu. Betul. Jadi memang nilai-nilai ini ya kalau dipupuk terus juga lama-lama juga tumbuhannya seger, baik, besar, dan rindang, dan lain-lain. Baik, saya rasa ya gimana, Sumpah Pemuda 2021 udah 93 tahun, tapi kita masih menemukan hal-hal yang pemudanya nih kayaknya melenceng dari cita-cita pemuda zaman dulu gitu. Ya kan? Bahwa sebenarnya kalau ngomongin musyawarah mufakat, berbeda pendapat, keluar forum, selesai. Tapi kalau cuma sekarang berbeda pendapat di dalam forum, di luar masih pun gontok-gontokan. Ya itulah yang mesti diminimalisir ataupun kalau bisa ya dihilangkan gitu. Iya, betul. Jadi sekali lagi kita berpesan gitu ya, Mas Michael, kita juga tentunya punya kepentingan juga gitu buat teman-teman muda. Ingatlah gitu harapan-harapan bangsa, anak-anak muda sekarang ini menjadi harapan tumpuan orang tua kita gitu. Jadi persoalan teknologi diterima dengan baik tetapi disaring, persoalan kebinekaan atau keberagaman itu menjadi qadarullah. Nah, selesaikan dengan cara yang manusiawi. Jangan merasa kita paling benar. Oke, keyakinan berbeda, tetapi kita ini saudara di satu bingkai NKRI gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan internal, wawasan kebangsaan, kalau kita merasa kurang, tumbuhkan lagi. Terus kemudian persoalan akidah, kalau yang muslim gitu ya, pendangkalan akidah ini juga persoalan bangsa ini sebetulnya. Nah ini dipelajari lagi, persoalan-persoalan yang 5 itu saya pikir menjadi penting buat anak-anak muda zaman sekarang untuk menghadapi perkembangan zaman. Baik, ya baik. Sumpah Pemuda seru banget. Kalau kita bisa membedahnya, lalu tahu sejarahnya, dibedah dan lain-lain, itu memang kayaknya seru banget. Baca tentang sejarah Sumpah Pemuda aja. Ini seru banget, dari yang timur Indonesia muncul, dari ujung Sabang muncul, wah itu sebetulnya menarik Mas. Saya sendiri kalau baca-baca sejarah gitu ya, padahal zaman dulu itu belum ada media sosial ya. WA itu belum ada. Betul. Beda sama sekarang. Bagaimana mereka saling komunikasi misalkan, oh di sini tuh sedang ada acara ini gitu. Kayak contoh pembacaan teks proklamasi, itu kan berkunjung-kunjung ribuan orang gitu kan, pidatonya Soekarno itu dihadiri. Kemudian terkait dengan Sumpah Pemuda itu, bagaimana bisa mengumpulkan berbagai unsur kepemudaan dari Jawa, Sumatera, dari agama dan lain sebagainya bisa berkumpul jadi satu tempat, itu kan menjadi luar biasa. Sebetulnya ini apa ya, memotivasi. Nah ini sebetulnya juga memotivasi kita saat ini. Betul. Gitu. Menarik sebetulnya kalau kita buka-buka buku sejarah lagi gitu. Iya, kalau mau mundur berapa tahun ke belakang, sebenarnya kita sebagai pemuda, ya kalau ngomong tadi ya, misal di sana sedang ada perkumpulan, kita bisa tahu, kita bisa menghadiri. Ya kalau saya dulu dengan teman-teman gaya, kan dulu kita cuma punya telepon rumah, cuma janjian di sini ya jam sekian, udah nggak perlu komando lain, kita kumpul. Kalau sekarang udah teknologi canggih, ya entahlah yang memotivasi apa ya, kadang mereka yang telat lah, yang inilah gitu ya, itu kita mungkin mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Iya. Coba menarik begini, kadang-kadang kita asik WA gitu ya, janjian dengan teman-teman, ayo kita reunian, oke kumpul. Nah setelah kita kumpul, sibuk masing-masing juga gitu. Iya. Ada yang WA komunikasi dengan temannya lain gitu. Sehingga jadi substansi silaturahimnya berkurang gitu. Ya. Atau bahkan cuma mencari eksistensi aja. Gue lagi di sini nih, ya kan, dia nyari like lah, nyari apa, kepuasan pribadi. Gitu. Tetapi itu nggak salah sebetulnya Mas. Jadi
teknologi itu kalau kita gunakan dengan baik maka akan menghasilkan. Ya. Contoh era pandemi kemarin, kalau kita melihat itu kan semua kegiatan hampir nggak ada. Ya. Contoh musisi itu kan nggak ada panggilan kerjaan sama sekali, Ya. job manggung nggak ada, rekaman nggak ada, terus tampil di TV nggak ada, sehingga penghasilan mereka kan juga turun tuh, habis Betul. tuh. Tapi justru di sisi lain kalau kita lihat nih pendatang-pendatang baru gitu ya, namanya apa, YouTuber ya. YouTuber itu justru mereka bisa mengambil peluang itu. Contoh, mereka hanya recover lagu gitu kan, terus mereka upload di YouTube sehingga banyak yang nonton, dan itu menghasilkan sampai miliaran gitu. Yeah. Ada pendatang-pendatang baru justru mereka memanfaatkan teknologi yang menghasilkan gitu, nah, sampai miliaran ya. Jadi untuk teman-teman ini menyaksikan atau mempelajari itu, sebetulnya teknologi itu bukan hanya negatif aja yang sebetulnya yang berdampak bagi kita, tapi kalau kita cerdas menggunakannya, YouTube gitu kan, terus kemudian obrolan-obrolan seperti ini, itu kalau misalkan kita juga cerdik atau cerdas menempatkannya, ini akan menghasilkan sebetulnya gitu. Miliaran. Di satu sisi yang band-band terkenal itu anjlok, Iya, betul. di sisi lain pendatang baru hanya cover lagu-lagu lama misalkan. Iya. Nah, itu Justru kan- covernya yang meledak malah, Iya. timbang penyanyi aslinya. Yang menarik kan kalau ngomongin pemuda, ya tadi berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa Indonesia ya. Sama ingat satu bait lagunya Warkop, "Hei kau pemuda, jangan pada tidur, jangan pada ngomong ngawur, nanti kebentur," kan gitu. Ya. Oke, kita tutup obrolan seru kali ini. Nantikan episode bongkar yang lainnya dengan menghadirkan narasumber hebat lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Sama-sama.